Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan politik Islam pemerintah Hindia Belanda berubah setelah kedatangan Sunan Hurgronje pada tahun 1889. Hurgronje menilai bahwa musuh pemerintah Hindia Belanda bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Islam sering menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Sunan Hurgronje membagi Islam menjadi 3 bagian, yaitu ibadah, sosial kemasyarakatan, dan politik. Masing-masing bidang menuntut alternatif dari pemecahan yang berbeda. Resep inilah yang kemudian dikenal sebagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah Islam. Pemerintah memberikan kebebasan dalam masalah ibadah dan juga sosial kemasyarakatan, tetapi tidak dalam hal politik. Pemerintah mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan juga pada Islam. Sejalan dengan kebijakan itu, maka pendidikan yang diselenggarakan oleh kolonial dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi tidak memberikan pelajaran agama Islam kepada pelajar-pelajar yang beragama Islam. Rezim ini mengupayakan sekulerasi di dunia pendidikan dengan menyingkirkan pelajaran keagamaan dari dunia sekolah. Akibat dari sistem pendidikan ini, maka pelajar Islam yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar sendiri di luar sekolah menjadi kurang pemahamannya dari agama Islam. Seorang Agus Salim bahkan sampai berkata bahwa ia hampir kehilangan iman selepas HBS. Sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial sulit membayangkan akan lahirnya generasi intelektual muslim. Akan tetapi, di penghujung abad ke-19, generasi pertama intelektual muslim Indonesia lahir. Mereka umumnya pernah mengenyam pendidikan barat dan sekaligus mendalami agama Islam secara khusus. Agus Salim misalnya, selain lulusan HBS, juga pernah bermukim di Mekah untuk mendalami agama Islam. Selain Agus Salim, dalam kelompok generasi pertama intelektual muslim, terdiri dari Tirto Djirso Soerjo, Hos Cokro Aminoto, Agus Salim, Ahmad Dahlan, Ahmad Surkati, dan yang lain sebagainya. Sumbang asih generasi pertama intelektual muslim ini terlihat dalam dibentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan yang berazas Islam. Di antara anggota lingkaran itu, terdiri dari studi Haji Agus Salim, yang terdapat seorang pemuda yang bernama Raden Samsur Rijal, atau lebih dikenal dengan nama Syam, yang lahir pada 11 Oktober tahun 1903, yang berasal dari kalangan Islam yang taat. Ayahnya seorang penghulu di Karanganyar, Keresidenan Surakarta. Pada Kongres Jongjava ke-6 tahun 1923, Sam terpilih sebagai Ketua Pedoman Besar Jongjava, organisasi pemuda pelajar terbesar di Indonesia. Sebagai pembimbing dalam lingkaran studi yang anggotanya berasal dari beberapa anggota Jongjava, Haji Agus Salim sering hadir dalam kongres-kongres organisasi pemuda tersebut. Pada salah satu kongres Jongjava, Agus Salim menyampaikan pidato Islam dan Jongjava yang berisi bahwa dasar Jongjava yang semata-mata nasionalisme menjauhkan pemuda terpelajar dari agama Islam. Antara Agus Salim dan Sam terdapat banyak kesamaan dalam pandangan tentang Islam sebagai landasan dari perjuangan. Ketika Sam memimpin Jongjava, ia terilhami oleh pidato dari Haji Agus Salim sehingga ia mencoba untuk melakukan pembaruan dalam Jongjava. Dalam pertemuan tahunan Jongjava di Yogyakarta pada tanggal 27 hingga 31 Desember 1924, Sam mengajukan beberapa usulan. Yang pertama, anggota yang berumur di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Yang kedua, anggota yang berumur 18 tahun ke atas secara sendiri-sendiri boleh ikut dalam kegiatan politik. Dalam hal ini, mereka akan dibantu dan dipimpin oleh anggota yang luar biasa, yang akan merupakan golongan ketiga dalam Jongjava. Aturan ini akan menambah fungsi Jongjava sebagai tempat latihan mental nasional. Yang ketiga, diadakan kursus agama Islam bagi anggota Jongjava, mengingat agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, banyak kaum terpelajar yang tidak paham dengan agamanya. Sayangnya, gagasan dari Sam ini tidak didukung oleh suara mayoritas. Alasan penolakan terhadap gagasan Sam adalah Sam bermain politik. Sarekat Islam juga dituduh sedang menyusup ke dalam tubuh Jongjava. Setelah diadakan pemungutan, suara terbanyak sebanyak 2 kali. Hasilnya tetap seimbang. Sam, ketua kepala sidang,
menurut aturan yang berlaku. Berhak menentukan apakah usulan tersebut diterima atau ditolak. Ia memutuskan usulan ditolak. Ia tidak mau memutuskan agar peserta kongres menerima usulannya, karena khawatir dituduh sebagai tidak demokratis dan pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan dari dalam Jong. Demi menjaga persatuan, dalam Perhimpunan Jong Java, Sam menyatakan mundur dari Jong Java dan akan mendirikan perhimpunan baru untuk memperjuangkan aspirasi keislamannya. Sam mendapat dukungan dari Agus Salim, Cokro Aminoto, Sangaji atau Sarekat Islam, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tokoh pemuda yang mendukung gagasan Sam adalah Muhammad Rum, Muhammad Nasir, Prawoto, dan juga Yusuf. Mereka menyatakan siap untuk membantu dalam merealisasikan gagasan Sam dan siap untuk bekerja sama. Rapat-rapat pendahuluan dilaksanakan di sebuah sekolah Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Rapat-rapat menyepakati nama organisasi adalah Jong Islamiyaten Bon atau JIB, Syarikat Pemuda Islam. Hal itu terjadi pada akhir 1924. Walau secara de facto, Jong Islamiyaten Bon berdiri di Yogyakarta pada 31 Desember 1924. Tetapi, secara de jure, Jong Islamiyaten Bon dinyatakan berdiri di Jakarta pada 1 Januari 1925. Di bawah kepemimpinan Raden Samsu Rijal, Jong Islamiyaten Bon terus melebarkan sayapnya. Hingga akhir tahun 1925, cabang-cabang perkumpulan tersebut terdiri di sejumlah kota, seperti Jakarta, Bandung, Magelang, Solo, Madiun, dan Surabaya. Yogyakarta dipilih sebagai markasnya karena di sanalah tempat rapat perdana penggodokan JIB pada Desember 1924. Dalam tesisnya untuk MCG University yang bertajuk Jong Islamiyaten Bon, A Study of a Muslim Youth Movement in Indonesia During the Dutch Colonial Era, 1924 to 1942. Diri Husni menuturkan 3 fase perkembangan JIB. Tahap ke-1 bermula sejak Kongres pertama JIB yang berlangsung di Yogyakarta pada 25 hingga 27 Desember 1925. Acara tersebut diikuti oleh 1.004 orang anggota, dan para penyaji membuat berbagai makalah dan juga kertas kerja tidak hanya dalam bahasa Belanda, tetapi juga dalam bahasa Melayu. Mayoritasnya membicarakan perihal kajian keislaman. Misalnya, persaudaraan sedunia dalam Islam, karya Khwaja Kamaluddin, serta gelar-gelar dan kewajiban karangan Haji Agus Salim. Kongres tersebut berhasil memilih ketua umum baru, yakni Wiyoho Purbo Hadijoyo. Adapun Samsu Rijal duduk di jajaran Dewan Penasihat bersama dengan Haji Agus Salim. JIB juga menerbitkan majalah sendiri yang dinamakan Almanac atau Headlish dalam bahasa Belanda. Headlish akhirnya berhasil diterbitkan secara bulanan meskipun tidak selalu rutin. Pada bagian sampulnya tercantum surat At-Taubah ayat 32 yang artinya mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Spektrum perhatian JIB cukup luas, termasuk pada isu emansipasi perempuan. Sejak Mei 1925, berdirilah Divisi Perempuan JIB atau JIBDA, JIB Dames Afdeling. Para aktivis JIB percaya kaum Hawa berposisi setara dengan laki-laki dan sama-sama berperan penting dalam memperbaiki masyarakat. Baik wanita maupun pria, Muslim harus bisa lepas dari belenggu inferioritas di hadapan penjajah. Seperti organisasi organik pribumi lainnya kala itu, JIB pun memiliki departemen khusus kepanduan. Namanya National Indonesian Spadvinderij atau disingkat Nativij. Terbentuk sejak Maret 1925, Nativij terbuka bagi putra dan putri umur 10-13 tahun. Oleh para pembina, mereka tidak hanya diajarkan tentang keterampilan praktis, tetapi juga dasar-dasar Islam. Adanya Indonesia dalam nama divisi tersebut mengindikasikan fungsi utama dari Nativij untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda sedari dini. Tahap kedua perkembangan JIB terjadi dalam periode 1926 hingga 1929. Husni menyebutkan sebagai fase dari ekspansi sebab cabang-cabangnya bermunculan yang tidak hanya di dalam tetapi juga dari luar Jawa.
Per akhir dari tahun 1928, kantor perwakilan organisasi tersebut menyebar hingga ke Medan, Palembang, Bengkulu, Padang, dan Makassar. Anggotanya berjumlah yang tak kurang dari 2.800 orang di seluruh Nusantara. Pada 1929, JIB membentuk program Kernicam. Bisa dikatakan inilah wujud dari proposal Samsul Rijal yang dahulu ditolak dalam Kongres Jongjava. Melalui program tersebut, para anggota JIB dapat memperoleh pengajaran dan diskusi mengenai Islam secara mendalam. Narasumbernya merupakan alim ulama di tiap cabang atau sosok-sosok dari organisasi itu sendiri yang dinilai cakap dalam bidang keagamaan. Pada 30 April hingga 2 Mei 1926, Kongres Pemuda untuk pertama kalinya dilaksanakan di Batavia, Jakarta. Kongres yang dihadiri oleh Jongjava, Jong Sumatera, kaum Betawi, dan yang lainnya itu diketuai oleh Muhammad Tabrani Surjowijirto yang berusia 22 tahun. Nantinya dikenal sebagai penganjur penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Husni menjabarkan, Wiwoho saat itu sempat menimbang-nimbang apakah JIB sebagai sebuah organisasi berbasis Islam yang akan turut serta dalam organisasi payung tersebut. Akhirnya, diputuskanlah bahwa JIB tidak bergabung dengan Kongres Pemuda I. Bagaimanapun, konteks dari zaman pada saat itu pertama-tama mesti dipahami. Husni mengatakan, kaum intelektual muda saat itu sedang gandrung akan ideologi-ideologi dari pergerakan, semisal dari nasionalisme, Islam, sosialisasisme, dan komunisme. Keputusan dari Wiwoho itu mendendakan dari kecenderungan JIB untuk bertahan pada jati diri sebagai organisasi yang berideologi Islam. Tak pelak jika manual dari sindiran dan kritik dari kelompok-kelompok pemuda lainnya, terutama yang berhauluan dari nasionalisme sekunder. Penolakan tersebut sesungguhnya tak berarti bahwa JIB tidak nasionalis. Husni menerangkan, JIB pun mengusung dari nasionalisme, tetapi yang berbasis Islam. Belakangan, Wiwoho dan koleganya menyadari pembicaraan seputar Kongres Pemuda bukanlah tentang ideologi tertentu, melainkan mengenai solidaritas kebangsaan yang menegaskan identitas Indonesia. Maka, JIB pun turut serta dalam Kongres Pemuda kedua pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres pada 1926 itu menghasilkan kesepakatan tentang kegiatan-kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun Kongres pertama kali mengkristalkan tekad seluruh organisasi kepemudaan nasionalis mengenai nasib dari tanah air ke depan. Meskipun berasal dari latar belakang kedaerahan dan ideologi yang berbeda-beda, mereka dapat menyatukan suara. Semuanya terikat dari kesadaran kebangsaan yang kuat untuk meneguhkan persatuan Indonesia. Hasil pertemuan akbar itu adalah sebuah ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hetlich ikut menyiarkan teks Sumpah Pemuda tersebut sejak 1928. Majalah milik JIB itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Itulah beberapa cara organisasi tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air, mendebarkan semangat anti-kolonialisme. Pada tahap ketiga perkembangan JIB, menurut Husni, berlangsung antara tahun 1930 hingga 1935. Sejak Kongres pada Desember 1929, kepemimpinan Wiwoho tergantikan oleh Kasman Singodimejo. Pada masanya, pengaruh organisasi tersebut kian merata, terutama di daerah Sumatera. Bersama dengan sahabatnya Muhammad Rum, ia melakukan tur di Sumatera untuk merintis berdirinya cabang-cabang JIB dari berbagai pulau kota di pulau tersebut. Hasilnya, semakin banyak pengikut dari pergerakan ini. Jumlah keanggotaan bahkan mencapai 4.000 orang dengan 55 cabang yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi pada 1933. Lahirnya JIB pada 1 Januari 1925 menandakan babak baru dalam sejarah perjuangan pemuda nasionalis yang tumbuh di dalam negeri ini. Berbeda dengan Jongjava dan yang lainnya, JIB menyungsung tekad nasionalisme di samping identitas agama Islam.
Nasir yang waktu itu belum genap berusia 20 tahun turut aktif dalam JIB. Ia mengungkapkan, corak nasionalis organisasi tersebut sangat kentara bila dibandingkan dengan jong-jong yang marak bertumbuhan kala itu. Kalau berbagai jong itu sifatnya kedaerahan, maka jong Islam Yatenbon sifatnya lebih menasional, karena di mana-mana ada cabang jong Islam Yatenbon. Cabang dari JIB ini tidak terpisah-pisah, melainkan menjadi satu. Kenang Perdana Menteri kelima RI itu. Usai Sumpah Pemuda 1928, JIB kian gencar dalam berjuang menggelorakan solidaritas kebangsaan. Organisasi ini punya modal dasar karena sedari awal sudah berkarakter dari Bhinneka. Perjuangan kita menyadarkan anggota-anggota dan rakyat akan banyaknya mengenai kesadaran dari satu nusa dan satu bangsa. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.